might not be seen the same way in another. This is what we call cultural perspective. It affects how people think, act, and make decisions. This difference can make sometimes cause misunderstanding, but they can also help us learn from each other and understand different points of view. Next, culture. So when we talk about culture, it's actually made up of several important elements. The most obvious one is language. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya, elemen-elemen yang mencakup dalam budaya ini pertama adalah bahasa. Because it's how we communicate with each other. Kenapa yang pertama kali itu adalah bahasa? Karena bahasa adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menghubungkan satu orang dengan orang yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Then the second one is religion, which shapes people belief and goals in life. Yang kedua adalah agama yang membentuk kepercayaan dan nilai-nilai dalam kehidupan. We also have tradition, which are habit passed down from generation to generation. Hal yang lainnya yaitu adalah tradisi, yang dimana tradisi itu diturunkan dari turun temurun dari nenek moyang hingga ke cucu cicitnya. Culture can also be seen through art and music and from expression. Budaya juga bisa dilihat melalui seni dan musik. Itu budaya dan musik ini adalah bentuk untuk mengekspresikan budaya itu sendiri gitu. Jadi suatu budaya, bagaimana suatu budaya mengekspresikan budaya tersebut, yaitu dengan seni dan musik salah satunya. And all of these are guided by social norms, which are unwritten rules about how people should behave. Semua ini juga disusun dengan norma-norma sosial, di mana norma-norma sosial ini adalah sesuatu yang tidak tertulis gitu, peraturan-peraturan yang tidak tertulis. So when you combine all these elements, they form the identity of a culture. Jadi kalau kita menggabungkan poin-poin tadi seperti agama, bahasa, baru tradisi, itu kalau kita gabung menjadi satu, itu akan membentuk sebuah budaya. Culture is not fixed. Culture is not fixed. It keeps changing over time. So, jadi budaya itu dia selalu akan berkesinambungan gitu. This change can happen because of things like technology, globalization, and interaction with other cultures. Apa yang menjadikan budaya ini berubah-ubah? Salah satunya yaitu globalisasi, teknologi, dan interaksi dengan budaya-budaya yang lainnya. For example, in the past people communicate through letters, but now we mostly use social media. Sebagai contoh, dulu kita berkomunikasi menggunakan surat, namun sekarang kita berkomunikasi menggunakan sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Even though culture change, some traditions are still preserved to maintain cultural identity. So basically, culture adapts to the development of the world. Now, alright, next we have our third presenter, Azura. Without further ado, please go ahead. Thanks for
tradition alive. Nah, jadi acara budaya dan festival itu membantu orang merayakan dan menjaga tradisi itu tetap hidup. Dan for example-nya Independence Day celebration in Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lainnya Hari Kartini, Sumpah Pemuda, dan lain-lainnya. Include traditional games, dance, on costume. Jadi budaya dan festival seperti itu bisa membuat budaya kita tetap bisa hidup. Next, community involvement. Community involvement is important because people in the community work together to preserve their culture. Nah, jadi keterlibatan masyarakat itu sendiri juga penting karena orang-orang dalam komunitas itu bisa dapat bekerja sama untuk melestarikan budaya. For example, people in a village work together to organize traditional ceremonies or cultural rituals like weddings. Less use of technology to preserve culture. Technology can help preserve culture by recording, sharing, and promoting cultural membantu melestarikan budaya juga dengan merekam, membagikan momen, dan mempromosikan budaya secara online. For example, traditional dance are uploaded on YouTube, so more people can learn and watch them. Thank you to all presenters. Now we would like to open the session for question and discussion. So, any question? Any question? Nggak ada. So, presenter, I want to ask, in your opinion, will this culture will be vanished in the future? I mean, this culture, yang sekarang culture kan banyak yang orang tinggalkan. Menurut kalian culture ini, terutama pernikahan, itu bakal ditinggalkan nggak pada masa depan? Pernikahan? Ya. Okay, thank you Aini for your question. Liza, ya, aku mau nanya. Menurut kakak di masa depan seberapa penting culture ini? Kayak apakah lebih penting gitu daripada pada saat ini gitu? Maksudnya mana? Apakah penting culture untuk masa depan gitu? Ya. Apakah derajat pentingnya itu sama dengan masa sekarang sama masa depan nanti? Karena kan nanti benar-benar semuanya serba canggih kan? Ada diprediksi kayak semuanya serba teknologi. Jadi apakah masih penting gitu? Dan kalau penting, wah. Okay, and actually thank you for your question. Tapi pertanyaannya, apakah budaya seberapa penting budaya itu di masa depan gitu? Apakah masih relevant gitu ya? Apakah budaya itu akan teknologi? Apakah ada melalui media sosial. Yang ketiga itu muncul budaya baru. Contohnya budaya digital kayak meme, konten viral, lalu cara